Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Feby Andrian. Tutorial kali ini saya bagikan cara membuat tas mini atau mini bag seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan sebagai tas multifungsi. Jadi bisa kita pakai saat kita keluar hanya membawa dompet kecil atau handphone. Atau saat kita traveling kita bisa pakai untuk membawa paspor dan lain-lain ya. Dan tas ini juga bisa kita gunakan sebagai tas anak. Untuk caranya mudah sekali, di sini hanya menggunakan tusuk single crochet dan cara menyambungnya juga kita hanya gunakan tusuk slip stitch. Nah, gimana cara membuatnya? Sekarang ikuti ya tutorialnya. Nah, untuk alat dan bahannya di sini teman-teman bisa menggunakan benang jenis apa saja dan alat rajutnya juga menyesuaikan benang masing-masing ya. Tapi di video ini saya menggunakan benang poli atau polyester dan alat rajutnya saya gunakan yang ukuran 5 garis miring 0 atau 3 mili. Dan juga di sini teman-teman siapkan ring, boleh ring D atau ring O juga boleh. Kalau di sini saya pakai ring D yang ukuran diameternya sekitar 2 cm. Kemudian siapkan magnet ya untuk kancingnya. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita bikin simbol dulu. Nah, di sini kita awali dengan membuat 30 tusuk rantai. Nah, kalau sudah setelah 30 rantai, kita masuk ke baris yang pertama. Kita awali dengan 1 rantai. Kemudian di sini kita bikin 30 tusuk single crochet. Dimulai dari rantai yang terakhir ini ya, atau rantai yang ke-30. Nah, jadi di sini satu baris kita bikin 30 kali single crochet atau satu rantai satu single crochet. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke baris yang kedua. Kita awali dulu dengan satu rantai, kita balik posisi rajutan. Di sini kita bikin lagi 30 kali single crochet mulai dari lubang yang pertama ya. Nah, di single crochet yang terakhir atau single crochet yang 30 ini di bagian ujung ya, kadang-kadang ini lubangnya nggak kelihatan. Sebenarnya ini ada lubang di sini. Nah, jadi kita kaitkan dua gini ya. Ini lubang yang terakhir atau lubang yang ke-30. Nah, jadi nanti untuk baris selanjutnya langkahnya sama. Nah, sekarang baris ketiga ya, kita awali dengan satu rantai lalu balik posisi rajutan. Nah, kita bikin lagi 30 kali single crochet. Nah, jadi untuk badan tas ini nanti kita akan bikin 30 kali single crochet sebanyak 37 baris ya. Kalau tadi diawali dengan 30 rantai,
kemudian baris yang pertama 30 single crochet. Nah, kita kerjakan bolak-balik ya sampai ke baris yang ke-37. Nah, di sini setelah kita membuat 30 single crochet bolak-balik sebanyak 37 baris, sekarang baris selanjutnya kita akan membuat bagian bawah tas. Jadi bentuknya agak oval, dan di sini kita akan melakukan pengurangan atau decrease. Nah, sekarang masuk ke baris yang ke-38 ya. Kita awali dengan satu rantai, balik posisi rajutan. Nah, di sini kita akan mulai membuat pengurangan atau decrease di awal dan juga di akhir. Nah, di awal baris kita bikin 2 single crochet, kita gabung jadi satu atau kita decrease. Kemudian kita bikin sebanyak 26 single crochet. Nah, di 2 lubang yang terakhir di akhir baris ini, di sini kita bikin decrease lagi. Satu kali. Nah, jadi untuk baris pengurangannya kita bikin decrease satu kali di awal dan juga satu kali di akhir baris. Nah, jadi nanti di sini jumlah stitchnya sudah mulai berkurang ya. Kalau tadi 30, sekarang sudah berkurang menjadi 28 lubang stitch. Sekarang kita masuk ke baris yang ke-39. Kita awali dulu dengan satu rantai, balik posisi rajutan. Nah, di sini kita bikin pengurangan lagi. Kita bikin decrease di awal baris satu kali. Kemudian karena lubangnya sudah berkurang ya, jadi kita tinggal di sini bikin 24 single crochet. Nah, untuk sisa 2 lubang di akhir baris ini kita lakukan pengurangan ya, atau 2 kali single crochet, kita decrease. Nah, jadi nanti untuk lubang stitchnya juga berkurang lagi, jadi 26 single crochet. Kemudian untuk baris selanjutnya kita lakukan sama ya, satu kali rantai, kemudian balik posisi rajutan. Nah, di sini nanti kita bikin decrease satu kali di awal, lalu bagian tengahnya ini kita ikuti saja lubang stitchnya, kemudian kita sisakan 2 untuk decrease di akhir baris. Nah, untuk bagian pengurangan ini kita lakukan sebanyak 6 baris ya, jadi mulai baris yang ke-38 sampai baris yang ke-43. Nah, untuk baris yang ke-43 nanti di sini jatuhnya satu decrease ya, kemudian bagian tengahnya ini 16 single crochet, lalu decrease satu kali. Nah, jadi untuk lubang stitchnya di baris yang terakhir atau baris yang ke-43 ini ada 18 lubang stitch. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini ya pengurangannya.
di pengurangan ini kita lakukan sebanyak 6 baris, atau dari baris yang ke-38 sampai baris yang ke-43. Dan 43 ini kita awali dengan decrease, lalu 16 single crochet dan decrease 1 kali di akhir. Jadi jumlah stitchnya ada 18 lubang stitch ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ini untuk bagian bawah tas, kita bikin agak oval, dan ini untuk bagian atas tas. Nah, sekarang kita akan membuat bagian single crochet keliling. Untuk bagian bawah tas rajutnya sudah selesai ya, kita matikan saja benangnya, kita kunci dengan 1 rantai, kita potong saja. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita bikin single crochet keliling. Jadi untuk single crochetnya kita mulai dari lubang ujung yang sebelah kiri sampai ke bawah sini ya, sampai ke ujung bagian kanan. Nah, untuk jumlah single crochetnya nanti kita tinggal jumlahkan saja jumlah barisnya. Dari awal tadi kita bikin ya, untuk bagian yang samping ini kita bikin tadi 37 baris ya, berarti di sini ada 37 lubang stitch. Kemudian di bagian pengurangan ini kita bikin tadi 6 baris ya, jadi ada 6 di bagian pengurangan ini. Kemudian di bawahnya ini ada 18, kemudian 6 lagi dan 37 lagi. Jadi nanti kita tambahkan ya, 37 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 6 lagi ditambah 37 lagi. Nah, jadi nanti total single crochetnya ada 104 single crochet. Nah, kita awali dari ujung sebelah kiri ya, atau teman-teman bisa ambil ini sisi bagian yang luar atau bagian yang bagus ya. Ini sisi bagian dalam. Nah, kita mulainya dari sisi yang bagian luar. Jadi kita kerjakan dari yang bagian luar tas. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini sudah kita bikin single crochet supaya bagian sisi luarnya rapi. Jadi kita bikin single crochet, memutar. Nah, ini jumlah single crochetnya tadi sambil kita hitung ya, per sisi aja. Kalau teman-teman bikin lebih mudah menghitungnya, tinggal bikin saja 37. Kemudian habis 37 kita hitung aja 6 single crochet, lalu 18, lalu kita hitung lagi, kita bikin 6, kemudian 37. Nah, nanti jumlah total single crochetnya ada 104 single crochet. Kalau sudah, kita rapikan ya, sisa-sisa benangnya ini bisa kita rapikan. Nah, untuk bagian badan tas ini kita bikin 2 lembar untuk sisi depan dan sisi belakang.
Dan ini caranya sama, nanti teman-teman bikin 2 lembar. Dan bagian ini nanti akan kita gabung jadi satu seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat bagian samping nyambung sampai bagian bawah, dan nanti bagian samping ini akan kita jahit ke bagian badan tas. Nah, nanti pengerjaannya, benangnya nanti kita akan kaitkan di bagian ringnya. Pertama kita bikin simpul dulu ya. Nah, di sini kita akan langsung kaitkan di bagian ringnya. Caranya seperti membuat single crochet, hanya kita kaitkan ke dalam ringnya. Kita kaitkan 4 kali ya. Nah, kalau sudah kita kaitkan 4 kali atau kita bikin seperti single crochet 4 kali, tapi kita kaitkan di dalam ringnya. Sekarang kita akan masuk ke baris yang pertama. Kita bikin 1 rantai, kemudian balik ke posisi rajutan. Nah, di sini kita bikin 4 kali single crochet. Nah, untuk baris yang kedua langkahnya sama, 1 rantai, balik posisi rajutan. Di sini kita bikin lagi 4 single crochet. Kalau sudah, masuk ke baris yang ketiga ya. Kita awali dengan 1 rantai, balik lagi posisi rajutannya. Nah, di baris yang ketiga ini kita akan melakukan penambahan stitch. Jadi kita bikin increase di lubang yang pertama, kita bikin increase dulu 1 kali, atau kita bikin 2 single crochet dalam 1 lubang, lalu kita bikin single crochet 2 kali. Nah, di lubang yang terakhir di sini kita bikin lagi increase. Nah, nanti jumlah stitchnya di sini ada 6 ya, dari 4 ada penambahan 2 di sini. Jadi di sini nanti ada 6. Nah, untuk baris-baris selanjutnya kita bikin baris yang keempat sampai baris yang ke 101. Di sini kita bikin 6 kali single crochet. Nah, mulai dari baris yang keempat ya, kita bikin 6 kali single crochet. Nah, di sini kita bikin bolak-balik sampai ke baris yang ke 101. Nah, caranya sama, 1 rantai dulu baru kita balik. Nah, kita bikin baris selanjutnya. Jadi jangan lupa sambil dihitung jumlah barisnya. Nah, selanjutnya setelah kita bikin yang bagian 6 single crochet, kita bikin bolak-balik dari baris yang keempat
sampai baris yang ke 101. Nah, di sini sudah kita bikin sepanjang ini. Setelah baris yang ke 101, sekarang kita masuk ke baris yang ke 102. Nah, dari 102 ini kita akan lakukan pengurangan ya. Kita awali dulu dengan satu rantai, kita balik. Nah, di baris yang ke 102 ini kita lakukan pengurangan atau decrease. Di dua lubang yang pertama ini kita bikin decrease ya, satu kali. Kemudian 2 kali single crochet. Kemudian kita bikin decrease lagi satu kali. Nah, di sini untuk jumlah stitchnya kita kembalikan ke 4 dari 6. Jadi kita kembalikan ke 4 ya, seperti di awal. Selanjutnya baris yang ke 103, satu rantai, balik posisi rajutan. Nah, di sini kita bikin lagi 4 single crochet. Nah, masuk ke baris yang terakhir, satu rantai, balik posisi rajutannya. Nah, di sini untuk baris yang terakhir ini masuk ke baris yang ke 104. Jadi kita bikin lagi 4 single crochet. Nah, jadi kita akhiri di baris yang ke 104. Nah, 104 ini jumlahnya nanti akan sama dengan badan tas rajutnya. Nah, untuk bagian samping ini jumlahnya, barisnya harus sama dengan jumlah keliling dari badan tas rajutnya. Nah, kalau sudah ya, sekarang kita akan kaitkan di bagian ring yang satunya. Satu rantai dulu, kita balik. Nah, kita kaitkan seperti membuat single crochet ya. Lubang yang pertama kita kaitkan masuk ke dalam ring. Nah, kita kaitkan 4 kali. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, jadi sudah mengait ke bagian ring. Nah, untuk selanjutnya benangnya jangan kita potong, tapi kita akan langsung membuat single crochet. Kita bikin single crochet di setiap lubang ini ya, sampai ke sisi satunya. Jadi kita bikin satu sisi. Nah, di sini jumlahnya ada 104 single crochet sesuai baris yang sudah kita kerjakan.
Sambil dihitung ya, mulai lubangnya di sini, lubang yang pertama. Nah, untuk single crochet yang terakhir, yang ketiga 104, ini jatuhnya di sini. Setelah itu, kita tutup ya dengan tusuk slip stitch. Kita matikan benangnya. Nah, di kaitan yang sini boleh kita tutup dengan slip stitch. Nah, baru kita rapikan. Kita potong, kita rapikan benangnya. Nah, nanti sisa benangnya bisa kita jahit ke bagian dalam ya, kita rapikan. Kemudian untuk sisi yang satunya ini caranya sama. Nanti kita bikin single crochet ya, untuk merapikan bagian pinggirnya ini. Kita bikin single crochet, jumlahnya sama 104. Sampai nanti di bagian sisi satunya. Nah, kita matikan di sini. Baru kita potong dan kita rapikan benangnya. Nah, kita mulai membuat bagian penutupnya. Kita bikin simpul dulu. Nah, di sini kita awali dengan 2 rantai. Lalu rantai yang pertama ini kita isi dengan 3 single crochet. Nah, 3 single crochet ini kita hitung sebagai baris yang pertama. Kemudian kita masuk baris kedua, 1 rantai. Kita balik posisi rajutannya. Nah, di sini ada 3 lubang ya. 1 lubang kita isi dengan increase atau 2 single crochet dalam 1 lubang. Nah, sekarang masuk ke baris yang ketiga. Awali dengan 1 rantai, kemudian kita balik lagi posisi rajutannya. Nah, sekarang di sini ada 6 lubang ya. Sekarang kita akan melakukan penambahan. Kita bikin dulu 1 kali single crochet. Kemudian di lubang selanjutnya kita isi dengan increase. Nah, jadi ada ketambahan 1 single crochet ya. Jadi dari increase, kemudian 1 single crochet, lalu increase. Nah, ini kita bikin 3 kali di sini ya. Karena tadi awalnya di awal ini kita awali dengan 3 single crochet, jadi nanti setiap penambahannya kita ulang 3 kali. Satu single crochet lalu increase. Nah, sekarang baris yang keempat, awali 1 rantai, balik lagi posisi rajutannya. Nah, kita akan membuat penambahan lagi. Jadi kalau tadi 1 single crochet lalu increase, sekarang 2 single crochet lalu increase.
Nah, kita ulang ya, atau kita bikin 3 kali. Nah, untuk ke baris berikutnya kita selalu awali dengan 1 rantai, lalu balik posisi rajutannya. Nah, di sini kita mengerjakan secara bolak-balik. Nah, jadi di sini nanti untuk langkah-langkah selanjutnya, teman-teman tinggal ikuti saja penambahan di setiap barisnya. Caranya sama seperti kita membuat lingkaran ya. Hanya di sini kita bikin setengah lingkaran. Jadi kita mengerjakannya secara bolak-balik seperti ini. Kemudian untuk penambahannya juga sama seperti kita membuat lingkaran. Kalau tadi diawali dengan increase ya, kemudian 1 kali single crochet lalu increase, 2 single crochet increase, 3 single crochet increase, 4 single crochet increase, dan seterusnya sampai nanti kita mengerjakan di baris yang ke-13, yaitu 11 single crochet lalu increase. Jadi kita sampai ke baris yang ke-13. Nah, untuk bagian tutup tas ini nanti kita kerjakan sampai ke baris yang ke-13, atau di penambahannya 11 kali single crochet kemudian increase. Nah, 11 kali increase, 11 kali single crochet increase. Nah, jadi nanti sampai ke baris yang ke-13. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri putaran ini, setengah lingkaran ini, kita akan bikin di baris yang ke-14, yaitu single crochet di setiap lubang tanpa ada penambahan ya. Jadi kita kerjakan 1 kali. Nah, setelah kita membuat single crochet 1 baris ya tanpa penambahan. Nah, ini untuk merapikan bagian pinggirnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan di bagian yang lurus ini. Nah, di sini sama, kita akan bikin single crochet di setiap lubang, dan jumlahnya karena di sini tadi kita bikin sampai 14 baris ya. Jadi nanti di bagian dari titik tengah ini nanti ke sini ada 14 single crochet, dan di sini juga ada 14 single crochet. Jadi jumlahnya ada 28 single crochet. Jadi yang titik tengahnya ini kita lewati. Nah, di sini kita awali dulu dengan 1 rantai ya. Lalu kita mulai di lubang yang pertama atau di sini ya. Single crochet yang pertama. Nah, jangan lupa sambil dihitung ya jumlah single crochetnya. Nah, yang titik tengahnya ini atau lubang yang tengah, nah ini ya batas benang ini kita lompati. Jadi kita masuk lagi, bikin di lubang selanjutnya. Nah, di sini kita bikin lagi 14 single crochet. Nah, jadi nanti di bagian yang lurus ini, di sini kita isi dengan single crochet sebanyak 28 single crochet. Kemudian kita akan bikin lagi 28 single crochet di baris selanjutnya. Kita akan kerjakan bolak-balik 4 baris ya. Kita awali 1 rantai,
kita balik posisi rajutannya. Nah, di sini kita bikin lagi 28 single crochet. Nanti kita kerjakan sebanyak 4 baris. Nah, di sini kita sudah selesai mengerjakan yang bagian yang lurus ini. Kita kerjakan single crochet sebanyak 4 baris. Untuk selanjutnya kita akan bikin single crochet keliling. Jadi single crochet di setiap lubang, keliling ya, mulai dari yang ujung kanan ini ya ke bagian yang lurus, kemudian langsung lanjut ke bagian yang setengah lingkaran sampai kembali ke ujung kanan lagi. Nah, kita kerjakan single crochet ini 1 kali ya, 1 kali putaran. Nah, sekarang ambil bagian badan tas rajut. Ini bagian luar ya, bagian sisi luar. Ini bagian sisi dalam. Nah, kita balik, kita ambil yang bagian sisi luarnya. Kemudian untuk bagian penutupnya juga ini bagian sisi luar. Ini bagian sisi dalam ya. Kita ambil yang bagian luarnya. Nah, nanti kita akan jahit. Kita jahit pakai jarum. Nah, di sini kita jahit, kita kaitkan per lubang ya, dari jadi nanti di sini tadi jumlahnya ya ada 28 single crochet atau 28 lubang ditambah dengan single crochet keliling tadi ya, jadi nanti ada jumlahnya total dari ujung ke ujung ada 30 single crochet atau 30 lubang. Dan di badan tas juga sama, ada 30 lubang stitch ya. Jadi nanti jumlahnya bisa klop 1 lubang 1 kaitan. Nah, kalau semua bagian-bagian tasnya sudah selesai kita bikin, nanti teman-teman bisa menambahkan furing atau kita lapisi furing. Di sini saya pakai kain katun ya, tanpa busa, jadi ini tidak pakai busa, hanya kain biasa, kain katun. Kemudian di sini kita jahit, jangan mengenai lubang stitch ya, di sini jangan mengenai lubang stitch. Jadi karena lubang-lubangnya ini nantinya akan kita gunakan untuk menyambung ke bagian-bagian tas rajutnya. Nah, jadi kain furingnya kita jahit seukuran pola, penutupnya juga. Dan untuk bagian depannya ini yang tanpa tutup, kita bisa pasang magnetnya dulu, baru kita pasang furingnya. Dan untuk bagian samping juga sama, kita kasih saja kain untuk lapisan. Dan sekarang kita akan menjahit atau menyambung bagian-bagian dari tas ini. Nah, nanti kita akan gabung tas seperti ini. Dan untuk bagian sampingnya kita jahit dengan kita gabung di bagian sampingnya. Nah, sekarang untuk menjahit bagian tas ini, teman-teman siapkan benang rajutnya dan juga alat hakernya. Nah, di sini kita awali dengan membuat simpul.
Lalu kita ambil lubang yang pertama di setiap sisinya. Ini sisi batas antara badan dan penutup ya. Nah, pertama kita kunci dulu dengan satu rantai di lubang yang pertama. Kemudian lubang selanjutnya kita ambil lubang dengan lubang. Nah, kita bikin tusuk slip stitch. Nah, jadi di sini kita akan menyambung bagian tas ini dengan menggunakan tusuk slip stitch. Nah, jadi lubangnya jangan sampai ketinggalan karena di setiap sisinya kita sudah membuat jumlah lubangnya sama. Jadi nanti menyambung sampai ke ujung juga akan klop. Nah, jadi seperti ini ya. Kita sambung menggunakan tusuk slip stitch. Nah, nanti kita sambung sampai ke ujung satunya. Nah, sampai ke ujung satunya baru kita matikan, kita potong benangnya, kita rapikan. Kemudian kita sambung lagi ke bagian yang depan. Nah, kita mulai dari sini ya, ujung dengan ujung, baru kita sambung terus sampai 3 bagian ini tersambung. Nah, setelah kita sambung bagian-bagian tas rajutnya, nah di sini kita sambung dengan tusuk slip stitch. Kemudian bagian penutupnya kita bisa pasang magnet atau pasangan dari kancing magnetnya, dan ini bisa kita kasih bunga puff atau apa saja untuk menutup bagian belakang magnet. Nah, untuk membuat bunga puff ya, kita bikin magic ring 2 rantai ya. Nah, kita bikin tusuk puff. Karena ini sudah ada 2 rantai, jadi saya kaitkan, tambah kaitan 4 kali. Ambil benang, keluarkan, kunci dengan 1 rantai. Nah, kita ulangi langkahnya, kita bikin sebanyak 6 kali ya.
Nah, untuk handle-nya di sini kita bisa gunakan handle single crochet seperti ini. Caranya sudah ada di tutorial. Nah, sekarang tas rajutnya sudah selesai kita bikin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.